banyak sekali berita-berita yang dipleset-plesetkan seolah-olah itu akan jadi nyata, akan jadi terbang suatu koin ataupun meme koin, tanpa dia itu membicarakan apa risikonya, apa kejelekannya, apa keburukannya. Ini pasti terbang, ada Sibarium ini pasti terbang, ada Demon Dogecoin ini pasti akan jadi jutawan, pasti akan begini-gini, tanpa dia memikirkan daripada keburukannya, kejelekannya ataupun risikonya. Ini yang sangkut sudah banyak, ini marketnya sudah besar, ini dan segitu dan seterusnya. Itu tanpa disampaikan risiko itu yang sangat berbahaya. Kalau ketemu orang culun yang duitnya banyak, orang yang gampangan, waduh habis semua, akan dimakan, digulung uangnya sama meme coin. Paham ya? Jadi penurunan market ini nggak usah khawatir, nggak usah bingung, biasa. Apalagi yang namanya halving BTC juga masih tahun depan. Yang penting apa intinya? Yang penting kalau ada dana ya DCE, kalau yang nggak ada dana ya nunggu sampai harga terbang lagi. Karena Mas Bro di sini mendorong untuk long invest, jadi nggak usah dipikirkan. Malah Mas Bro akan tambah lagi, cari dana lagi kalau ada penurunan semampunya. Ya, uang kita itu sebetulnya tuh yang pemenang kan beli ketika turun di bawah ini lagi diskon ini, nggak apa-apa. Ngapain kalau sekarang naik pun nggak seberapa, mau di TP bagaimana kalau naik sedikit, cuma modal kecil yang mana juga halvingnya masih banyak. Sekarang turun, nanti September naik, Desember naik, umpamanya turun lagi Januari, bingung lagi naik turun, bisa jadi rojali. Anda santai aja, targetnya nanti di tahun 2024 akhir tahun ketika bull market kita jual jebret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Bertemu kembali dengan Mas Bro yang acak kadut, yang gak karuan, yang paling ganteng sedunia. Sangkut cuan sangkut, cuan sangkut ya. Pelajaran kita sangkut ya. Sangkut menjadi hoki kita, sangkut menjadi langganan, sangkut menjadi kebiasaan. Apa nggak makin banyak, nggak makin habis uang kita, semilik kita semakin hancur, busuk. Inilah bermain kripto ya. Belum ujuk salam ya, mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tentunya yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Mantap jaya. Jurusan Tegal kemana terserah adalah, jurusan banyak sekali. Hari ini khusus untuk pada pembahasan hari ini, tanpa berita-berita yang nggak pakai tanpa gonggong kepruk, tanpa macem-macem. Ini secara naluri hati pribadi, penerawangan Mas Bro sendiri secara pribadi, tanpa diembel-embeli hal yang macam-macam. Mardia pun sekarang sementara saya ikat tangannya dan bibirnya, nggak boleh ngomong ataupun jeplak untuk hari ini, untuk khusus untuk pemula-pemula strategi bermain kripto dan merubah mindset kripto supaya Anda menjadi jutawan betul, bukan hanya mimpi omong kosong dikipuli bayanan RP1 garansi sama berangkas ondole anjluk, berangkas dari Hongkong, dompet aja udah kisut, kusat kasit udah kusut ya, udah pada ngelupas ya, sudah nggak ada isinya ya, udah dalamnya kotor, isinya debu. Tinggal KTP doang. Mas Bro, bukan Anda, apakah nggak nangis di pojokan, tambah jenging, tambah merana, tambah nggak karuan? Kupat kapet lagi di jalanan. Bosen bah, kupat kapet, bosen urusan Anda, bosen ngapain? Mas Bro nya nggak bosen, yang penting aduh, enakan di gua nggak enak di lo ya. Ini saya akan membahas hari ini tanpa yang macam-macam. Jadi khusus hari ini spesial untuk jadi jutawan, jadi kaya raya di kripto dengan berita-berita yang mantap. Tentunya tidak pakai berita dari analisa Mas Bro sendiri, luapan dari hati Mas Bro untuk mengedukasi orang-orang pemula, untuk memberikan pemahaman dalam kripto yang benar-benar supaya ke depan Anda cuan, bukan dikibuli, dibohongi, kemin koin ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama ini untuk pemula, saya harap ini tolong diperhatikan sekali. Makanya Mas Bro menggunakan tata bahasa yang gampang, yang dibilang murahan nggak apa-apalah. Yang awalnya juga kita yang di kota awalnya dulu lo Anda, saya, jangan sombong orang kota. Dulu orang kota ya, sekarang kamu jadi orang kota, dulu juga orang kampung ya. Kalau kecil nggak pakai celana ya,
kalau kencing di jalan di pinggir selokan itu asal ngocor aja. Ya udah korup kering hitam ya. Setelah di kota ya menjadi jutawan pakai dasi, lupa ada segalanya sama orang kecil. Jangan begitu ya, awalnya orang besar itu kecil dulu, rakyat itu banyak yang kecil sama yang besar ya. Maaf ini ya buat Mas Bro, bukan buat Anda. Jadi jangan sombong ataupun songong, murahan-murahan, gundulem anjlok. Ini saya kasih tahu sedikit ya untuk pemula, hati-hati sekali dalam berbicara ini Mas Bro, memang dengan tata bahasa yang gampang ya, yang sederhana saja. Setelah saya perhatikan, saya amati baik berita-berita ataupun ya nggak enak nyebutnya lah, apapun yang Anda perhatikan di meme coin ataupun yang sudah pokoknya bukan meme coin segala macam dalam apa namanya berita-berita itu, Anda disaring, dipahami yang benar-benar, jangan ditelan mentah-mentah. Isinya kibul mengkibul bro, tipu menipu bro ya, sikat menyikat bro. Ini bener ya, ini bisik-bisik, jangan ngomong sama siapa-siapa ya, bahaya. Ini sebetulnya yang saya dalami, saya perhatikan beberapa waktu ini, itu memang banyak orang-orang kita yang tertipu, yang tergobloki, yang terbodohi. Ini bahaya sekali. Makanya saya keluar-keluar di sini selamatkan orang-orang yang mau, yang nggak mau ya bodoh amat. Jangan sampai tertipu dengan meme coin, tertipu dengan berita-berita, janji-janji muluk-muluk, RP1 Binance dan segala macam. Saya perhatikan, saya amati itu ada yang rugi miliaran, ratusan juta, 200 juta, 500 juta, 50 juta. Ya nggak mungkin orang rugi itu nggak menderita, nggak nangis. Mana ada uang dingin zaman sekarang. Uang dingin itu uang apa? Zaman sekarang uang dingin itu omong kosong. Mobil, rumah, kredit. Setoran kulkas, kredit. Ya, setoran panci, kredit. Ini bicara orang kecil. Ya, beli ulekan, kredit. Ya, belum pinjolnya. Ya, kalau orang uang dingin di Indonesia itu nggak ada pinjol-pinjolan, adanya benjol-benjolan. Ya, ini penjol kan sudah merajalela, sudah bank tengilnya yang tiap hari di rumah ada, yang harian, mingguan ada, bulanan ada, belum di bank-bank pemerintah, belum di bank-bank swasta, tambah penjol lagi. Uang dingin dari Konglo, nggak ada uang dingin. Yang punya miliaran juga, pengusaha-pengusaha juga masih pinjam bank, dikatakan uang dingin, POL. Mas Bro ini ya, hati-hati ini dengan apa namanya bicara-bicara, dengan berita-berita, omongan-omongan tipu menipu, sangat hati-hati sekali. Banyak sekali ini kesimpulan diperhatikan ya, bagi orang kecil yang nggak tahu betul mengenai kripto, dengan bahasa kripto, belum tahu proyek kripto, belum tahu kanan kirinya kripto itu model apa. Bila dicekoki berita-berita sangat bahaya lagi, yang mana berita isinya tipu menipu ataupun kibul mengkibul, dibungkus dengan berita yang bagus dengan kain wangi yang sebetulnya isinya itu TAI, tapi Anda mendengarkannya jadi wangi karena dibungkus dengan berita-berita yang bagus-bagus. Yang mengenaskan lagi, berita itu sering entah di Shiba, entah di Dogecoin, entah di yang lain itu diplesetkan. Paham? Diplesetkan, Anda paham tentunya ya. Yang sebetulnya yang dia bicarakan nanti nggak akan terjadi, tapi Anda dipancing-pancing seolah nanti akan terjadi yang wow. Yang terjadi seolah-olah Anda akan jadi jutawan, Anda akan jadi kaya dengan proyek ini, dengan proyek itu, dengan ini tanpa ada yang dipikirkan, yang diberitakan kejelekannya, kebobrokannya. Semua baik-baik semua, tidak ada berita yang bobrok ya, semua yang baik-baik semua. Yang namanya TAI dibungkus dengan kain putih yang berbau wangi. Itu bahayanya seperti itu, apalagi untuk pemula yang EQ-nya yang EQ-nya kurang tinggi, kurang cerdas, apalagi orang yang gampangan. Orang gampangan, ada orang gampangan loh, orang yang lugu-lugu, sudah orangnya kalem, lugu, nyantri banget,
duitnya banyak, umpul-umpul, nggak pernah rokok, nggak pernah jajan, nggak pernah bakso, kumpulin aja itu uang bertahun-tahun sampai 200 juta. Tiba-tiba karena itu orang tuh menghargai orang, percaya sama tutorial, menghargai, tiba-tiba uang 250 juta dimasukkan ke Kemenkoin tanpa riset, tanpa menyadari, karena baiknya orang, alimnya orang, karena orang penurut mau saja ya, dengan bahasa orang yang sederhana. Kesederhanaan itu tiba-tiba ditikam orang yang nipu-nipu, ngebul-ngebul RP1 Binance, maka uang 250 juta masukkan semua ke Memcoin, tahu-tahu ya jadi rojali. Tahu nggak jadi rojali? Bisa mati berdiri, nggak ada. Ikhlas apa? 250 juta bertahun-tahun sampai 5 tahun ngumpulin ya. Uang itu kalau ngumpulin tuh lama, dapat uang banyak, barongannya banyak, kebutuhannya banyak, tapi uang yang betul-betul uang tidak terpakai, umpul-umpul itu lama sekali. Itu pun bukan uang dingin, uang masa depan dia, mungkin nanti mau buat kawin, nanti mau buat apa namanya, bikin rumah, tiba-tiba habis di Memcoin. Yang ini intinya saya berbicara hati-hati untuk pemula, hati-hati sekali. Takutnya Anda mendengarkan berita itu dibungkus dengan berita yang wangi-wangi, dengan mori yang wangi, padahal itu berita TAI ya, dipleset-plesetan kesana kesini dengan bahasa kosakata yang bagus-bagus, yang tinggi-tinggi, seolah-olah itu menjadikan Anda imajinasinya akan kebawa angan-angan ke sana, bahwa nanti uang 250 juta akan menjadi 1 triliun, 1 miliar, akan menjadi garansi mobil Alphard baru, menjadi punya hotel, menjadi tetek bengek, jadi orang terkaya di kampungnya. Karena kalau sudah menghayal ke situ, setannya masuk, Anda percaya saja dengan berita-berita itu, digiring ya, bahwa nanti Shiba akan begini, bahwa nanti Dogecoin akan begini, bahwa nanti koin ini akan begini, tanpa Anda itu memikirkan risikonya, karena terpancing gaya bahasa, tata bahasa yang mana menjanjikan sesuatu yang dipastikan akan terjadi, padahal itu hanya bualan saja, tipuan saja, belawer lambe saja, nggak akan bertanggung jawab, paling-paling bior dan eskopior. Itu hati-hati sekali. Yang namanya kripto sebetulnya ya, orang pinter, orang cerdas yang top marketer nomor 1 dalam riset itu masuknya BTC, ETH pun tidak mau. Tapi Mas Bro memahami, karena uang kita uang kecil, barangkali uang kecil ingin menjadi jutawan, tapi harus belajar dulu, harus riset dulu, harus hati-hati sekali, tidak sembarangan masuk di altcoin, apalagi Memcoin. Setelah seiring waktu Mas Bro sini saya pelajari bahwa Memcoin itu kalau turun edan-edanan sampai kembalinya ngos-ngosan, tapi BTC sekarang sudah ada kenaikan luar biasa. Dari kemarin itu harga 250 juta, sekarang sudah 450, bahkan kemarin sudah 470. Artinya pemenangnya ada di BTC. Bukan berarti sekarang untuk masuk BTC ya, kalau punya uang silahkan, tapi kalau yang belum punya uang, nanti nunggu ada keuntungan di next bulan yang akan datang, kita dapat umpamanya cuan dari altcoin ataupun dari Memcoin, sedikit-sedikit rubah mindset kita. 80% mulai dialihkan ke apa namanya, ke BTC, yang 15% altcoin, baru yang 5% masuk ke Memcoin. Kalau ada apa-apa di Memcoin ataupun di altcoin, kita nggak menjadi bangkrut, nggak menjadi rojali, arti berdiri. Paham ya rojali ya? Itu seperti itu. Jadi walaupun sambil cengengesan, ini saya menemukan sekali, tetap saya riset, tetap saya hati-hati, bahwa barang-barang busuk kadang-kadang dikemas dengan tata bahasa yang halus, bahasa yang kosa kata tinggi. Kalau pas yang mendengarkan orang culun ya, orang culun tahu gak culun ya, udah orang culun, orangnya koper ya, tapi duitnya banyak ya, orangnya ibaratnya lugu sekali, belum tahu apa-apa, tapi orang itu penurut. Begitu mendengarkan berita-berita yang membiurkan, yang menghayalkan, itu kadang-kadang orang seperti itu malah akan mudah terpancing untuk all-in-kan semua di Memcoin ataupun altcoin, yang sebetulnya itu barang itu sudah nggak layak diinvestkan, karena sudah banyak yang sangkut, sudah banyak yang menderita, yang proyek-proyeknya dulu aja banyak gagal, sekarang dengan alasan proyek lagi akan dinaikkan harganya katanya, padahal yang
yang menyampaikan harga akan project lagi, itu pun belum tentu kebenarannya bahwa project itu ada lagi, enggak. Sebab dulu juga pernah ada tahun 2023 ini demon ya, masalah Dogecoin demon terbang ke bulan kemarin cuma 15% ngos-ngosan. Nah ini lagi ada yang mengembuskan lagi bahwa nanti ada koin yang akan demon lagi. Itu sangat berbahaya bagi orang yang culun, orang yang baru. Hari ini saya akan hanya itu menyampaikan untuk berhati-hati untuk kawan-kawan kita semua. Jangan sekali-kali mendengarkan umpamanya ataupun melihat berita-berita ataupun tulisan-tulisan yang isinya ngibul-mengibul, itu sangat hati-hati, karena banyak sekali berita-berita yang dipleset-plesetkan seolah-olah itu akan jadi nyata, akan jadi terbang suatu koin ataupun meme koin, tanpa dia itu membicarakan apa risikonya, apa kejelekannya, apa keburukannya. Ini pasti terbang, ada Sibarium ini pasti terbang, ada demon Dogecoin ini pasti akan jadi jutawan, pasti akan begini-gini, tanpa dia memikirkan daripada keburukannya, kejelekannya ataupun risikonya. Ini yang sangkut sudah banyak, ini marketnya sudah besar, ini dan segitu dan seterusnya. Itu tanpa disampaikan risiko, itu yang sangat berbahaya. Kalau ketemu orang culun yang duitnya banyak, orang yang gampangan, waduh habis semua, akan dimakan, digulung uangnya sama meme coin. Paham ya? Jadi penurunan market ini nggak usah khawatir, nggak usah bingung, biasa. Apalagi yang namanya halving BTC juga masih tahun depan. Yang penting apa intinya? Yang penting kalau ada dana ya DCE, kalau yang nggak ada dana ya nunggu sampai harga terbang lagi. Karena Mas Bro di sini mendorong untuk long invest, jadi nggak usah dipikirkan. Malah Mas Bro akan tambah lagi, cari dana lagi kalau ada penurunan semampunya. Ya, uang kita itu sebetulnya tuh yang pemenang kan beli ketika turun di bawah ini lagi diskon ini, nggak apa-apa. Ngapain kalau sekarang naik pun nggak seberapa, mau di TP bagaimana kalau naik sedikit, cuma modal kecil yang mana juga halvingnya masih banyak. Sekarang turun, nanti September naik, Desember naik, umpamanya turun lagi Januari, bingung lagi naik turun, bisa jadi rojali. Anda santai aja, targetnya nanti di tahun 2024 akhir tahun ketika bull market kita jual jebret, turun lagi masukkan lagi. Tapi untuk BTC saja jebret ke situ ya, nanti tinggal kerja, tinggal santai, tahu-tahu uang kecil menjadi jutawan lagi, karena sudah tahu ilmunya. Nggak ada istilah ke jurang kedua kali ataupun terjerumus ke lubang yang sama seperti keledai. Itu ya, saya rasa hari ini untuk spesial Agustus ini saya memberikan motivasi seperti itu. Jadi hati-hati sekali dengan yang namanya kripto ini, penuh dengan tragedi tipu menipu. Banyak yang menghalu-halu, membungkus dengan kain yang wangi padahal barang TAI, menjerumuskan orang. Hati-hati sekali. Yang kaya 1-2 yang bangkrut itu nggak main-main, banyak sekali, menderita itu banyak sekali. Saya juga banyak orang kampung saya, saudara saya, teman saya, itu banyak sekali yang sampai sekarang mendapatkan kerugian yang besar. Begitu ya. Jadi ada juga yang nyolot kadang-kadang, ya begitu risikonya main kripto itu kan, nggak semua ini untung semua, juga ada yang buntung. Ya lo tahu, tapi kalau memberikan informasi ya selalu cuan, nggak ada yang buntung. Ketika Mas baru ngomong ada yang buntung banyak, Anda baru ngomong ya itu dong, ada yang buntung, ada yang untung, itu udah umum di kripto. Lah setelah ngomong begitu, enak di lo, nggak enak di gua. Makanya saya menyampaikan bukan hanya untungnya saja, juga banyak risikonya juga. Paham ya saya rasa. Jadi yang mendetil, jangan hanya biar eskopion, nggak ngerti, apalagi rojali, orang kampung nggak tahu ya. Gitu aja cukup ya. Mudah-mudahan pada sehat semua ya, mudah-mudahan pada semangat. Yang belum subscribe tolong di subscribe ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Merdeka ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.